Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran SSCC dari Rumah Retret Batam Oase Center. Kembali pada hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 23 sampai 28. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihat, mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Jawab Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para penggiringnya kekurangan dan kelaparan? Tidakkah ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam agung, lalu makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberikannya juga kepada para pengikut-pengikutnya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi Anak Manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita dan berkat-berkat yang datang dari Tuhan. Dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengar orang-orang Farisi mencari kesalahan yang dilakukan oleh murid-murid Yesus karena mereka memetik gandum pada hari Sabat. Dalam permenungan saya, hari Sabat tetaplah hari Tuhan. Tapi jangan sampai hari Sabat membuat kita berhenti untuk berbuat kasih, menyelamatkan nyawa orang lain, atau membawa orang lain kepada sukacita dalam kehidupan mereka. Maka Yesus tadi mengatakan, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi Anak Manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, hari Sabat adalah harinya Tuhan, hari di mana kita berjuang untuk bersukacita atas kebaikan yang kita terima dari Tuhan. Tetapi hari Sabat juga saat di mana kita mau berbagi kasih, menyelamatkan orang lain, agar mereka juga boleh merasakan belas kasih dari Tuhan. Hal ini yang tidak dilakukan oleh orang Farisi. Mereka hanya melihat tradisinya, lalu melupakan unsur kemanusiaan. Bahwa manusia jauh lebih penting daripada hukum yang ada. Dalam permenungan saya juga, saya melihat bahwa orang-orang Farisi ini, mereka hanya mencari-cari kesalahan yang dibuat oleh Yesus dan para muridnya. Bagaimana cara agar mereka dapat mencelakai Yesus atau mengadukan Yesus? Kadang kita juga demikian. Kadang dalam kehidupan kita sehari-hari, kita cepat sekali melihat kelemahan-kelemahan orang lain, melihat kejatuhan orang lain dalam dosa. Lalu ketika orang yang berdosa mau kembali untuk bertobat, kita lalu menghalang-halangi mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, panggilan kita sebagai orang Kristiani adalah menyelamatkan nyawa orang, bukan membunuh orang lain, bukan membiarkan orang lain menderita. Maka kisah ini sangat jelas. Yesus tidak melanggar aturan, tetapi Yesus mengatakan tadi, jangan sampai aturan yang ada lalu membuat orang lain menderita. Maka selama ada peraturan dan selama orang melakukan kebaikan,
Mari kita tetap mendukung itu. Apakah hari Sabat lalu kita harus berhenti menolong orang lain? Apakah hanya karena hari Sabat lalu kita tidak boleh bekerja untuk menyelamatkan nyawa orang lain? Bukan demikian. Manusia adalah ciptaan Tuhan, dan Tuhan ingin agar semua manusia selamat. Dan kita dipanggil untuk menyelamatkan orang-orang yang sedang menderita di sekitar kita. Tidak hanya melihat kelemahan orang lain. Justru ketika kita melihat kelemahan orang lain, kita lupa akan kelemahan diri kita sendiri. Jangan pernah melihat kelemahan orang lain, tapi lihatlah bagaimana orang berjuang dari kelemahannya, bangkit untuk berjuang menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih baik daripada hari ini. Itulah keselamatan. Keselamatan yang dibawa Tuhan agar semua orang itu bisa menikmati kebahagiaan di surga. Maka Tuhan datang mencari orang berdosa supaya mereka juga selamat. Bagaimana dengan Anda dan saya? Apakah kita hanya menjudge orang lain karena mereka melakukan kesalahan? Ataukah kita berjuang untuk membawa mereka agar mereka menyesali perbuatan mereka dan berbalik untuk berdoa dan menyesali perbuatan mereka dan kembali ke jalan yang benar sesuai dengan kehendak Bapa kita yang di surga? Maka mari Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, hari Sabat adalah kesempatan untuk berefleksi, kesempatan untuk melihat kebaikan Allah dalam hidup kita dan menjalin relasi intim dengannya. Maka kita berjuang pada hari Sabat, tidak hanya duduk saja, tapi kita juga tetap membantu orang-orang yang ada di sekitar kita yang sedang mengalami penderitaan sekalipun pada hari Sabat. Karena ingat Bapak Ibu, Tuhan datang supaya semua orang dibawa kepada keselamatan. Dalam kehidupan kita harus menyadari bahwa manusia berada di tempat yang paling utama, bukan hukum. Manusia tidak boleh diperbudak oleh hukum dan peraturan yang ujung-ujungnya mendatangkan malapetaka bagi manusia itu sendiri. Maka sabda Tuhan pada hari ini mengingatkan kembali kita semua agar hukum dan aturan harus tetap bermain dalam koridor cinta kasih. Cinta kasih adalah yang paling utama. Jangan sampai hukum membuat kita berhenti untuk melakukan kasih. Tetapi mari, sekalipun hari Sabat, hari berefleksi bersama dengan Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita rasakan, dan pada saat yang sama kita mau berbagi kasih dengan orang lain, memanggil dan merangkul mereka semua yang jauh dari Tuhan, agar mereka semakin melihat cinta kasih dan belas kasih Tuhan sebagai Bapa yang berbelas kasih, Bapa yang Maha Pengampun. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita meresapi firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas setiap berkat yang boleh kami rasakan hingga detik ini. Terima kasih atas firman-Mu yang senantiasa meneguhkan iman kami. Bantulah kami Tuhan, agar tidak hanya melihat kelemahan orang lain, tapi berjuang untuk membawa mereka yang lemah, agar mereka bertobat dan kembali percaya kepadamu. Terima kasih untuk semua yang boleh kami alami, entah itu kegembiraan, entah itu penderitaan. Berkatilah saudara-saudari kami yang saat ini sedang mengalami bencana alam di mana saja mereka berada. Semoga mereka pun boleh menyatukan penderitaan mereka dan percaya bahwa Engkau Allah yang akan mengulurkan tangan-Mu membantu mereka melalui setiap orang yang berbelas kasih kepada mereka. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan dan kita kasih, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa,
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.